Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, untuk pembelajaran pagi hari ini yaitu pelajaran Al-Qur'an Hadis bab 1, memperindah bacaan Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Mencakup hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Akan tetapi sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim iftah lana ilmal yaqin raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, marilah kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini? Ayo kita simak bersama-sama. Bab 1, memperindah bacaan Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Mencakup hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Anak-anakku semua, perlu kalian ketahui bahwa membaca Al-Qur'an termasuk ibadah. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Agar bacaan Al-Qur'an bisa benar dan baik, maka tiap muslim harus mempelajari tajwid. Dalam bab ini, anak-anak akan mempelajari tentang hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Apakah yang dimaksud dengan bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan apa itu mad farqi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan-penjelasan berikut. Coba anak-anak perhatikan beberapa contoh yang ada. Mad silah, mad farqi, mad badal, dan mad tamkin. Mad silah. Hukum bacaan mad ini fokus kepada dua hal, yaitu hak dhamir atau kata ganti dan hamzah. Pengertian mad secara bahasa, mad artinya panjang, silah artinya hubungan. Sedangkan secara istilah, pengertian mad silah adalah bacaan yang terjadi karena adanya hak dhamir yang tidak didahului sukun, tidak didahului bacaan panjang, tidak diikuti sukun, dan tidak diikuti hamzah. Jadi sekali lagi, bacaan mad silah ini hanya terjadi pada hak dhamir. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua hak itu dhamir. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kalimat yang mengandung hak pada tabel. Lafal nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada lafal anzalnahu terdapat hak dhamir, dibaca pendek. Lafal yang kedua, illa btigha
wajhi rabbihil a'la. Pada lafal wajhi terdapat hak tapi bukan hak dhamir. Lafal yang nomor 3, fa anta anhu talaha. Pada lafal anhu terdapat hak dhamir, dibaca pendek. Dari beberapa contoh yang ada pada tabel, dapat dipahami bahwa A. Tidak semua hak adalah dhamir. B. Tidak semua dhamir termasuk mad silah. Mad silah dibedakan menjadi 2. 1. Mad silah qasirah atau pendek. 2. Mad silah tawilah atau panjang. Mad silah qasirah yaitu mad silah yang tidak diikuti hamzah, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Seperti contoh, wam ra'atuhu hammalatal hatab. Pada lafal wam ra'atuhu dibaca mad silah qasirah karena hak dhamirnya tidak diikuti hamzah. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Mad silah tawilah yaitu mad silah yang diikuti hamzah, dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh, yahsabu anna ma lahu akhladah. Pada lafal ma lahu akhladah dibaca mad silah tawilah karena hak dhamirnya diikuti hamzah, dan cara membacanya dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Mad badal. Badal artinya ganti. Dinamakan mad badal karena ada huruf mad berupa ya atau wawu menggantikan hamzah sukun. Mad badal terjadi karena adanya hamzah berharokat fathah, dhammah atau kasroh bertemu hamzah sukun. Hamzah tersebut diganti dengan harokat berdiri. Adapun cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Seperti contoh, ila fihim rihlatasyita'i waswaif. Pada lafal ila fihim dibaca mad badal karena ada hamzah berharokat kasroh bertemu dengan hamzah sukun, dan hamzah sukun tersebut digantikan dengan harokat berdiri. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Pada lafal amanu dibaca mad badal karena ada hamzah berharokat fathah bertemu dengan hamzah sukun, dan hamzah sukun tersebut digantikan dengan harokat berdiri. Adapun cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Mad tamkin. Tamkin artinya penetapan, pemantapan atau penguatan. Mad tamkin adalah bacaan mad yang terjadi karena adanya ya sukun didahului ya bertasdid dan berkasroh. Cara membacanya dengan menetapkan, memantapkan bunyi ya yang bertasdid dengan ditekan dan ditahan. Contoh, kalla inna kitabal abrari lafi illin. Pada lafal ailin dibaca mad tamkin karena ada ya sukun didahului ya bertasdid dan berkasroh. Cara membacanya dengan menetapkan, memantapkan bunyi ya yang bertasdid dengan ditekan dan ditahan. Farqi. Menurut bahasa, farqi berarti pembeda. Maksudnya,
Bacaan mat ini digunakan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Yang dibaca panjang adalah kalimat tanya, sedangkan yang dibaca pendek bukan kalimat tanya. Panjang bacaan mat farqi ini adalah 6 harokat atau 3 alif. Cara membacanya dengan memanjangkan hamzah istifham atau kata tanya 6 harokat, lalu diidghamkan kepada huruf berikutnya. Bacaan mat farqi ini di dalam Al-Quran tidak banyak, hanya ada pada beberapa contoh. Misalnya Al-Quran surah Al-An'am ayat 143 dan ayat 144 yang bunyinya Qul az-zakaroini. Pada lafal az-zakaroini dibaca mat farqi karena ada hamzah istifham atau kata tanya yang dibaca mat, yakni 6 harokat, lalu diidghamkan kepada huruf berikutnya berupa zal. Anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan tentang pelajaran Al-Quran Hadis bab 1. Untuk lebih memahami dan mendalami materi ini, maka perlunya kalian mendiskusikannya dengan ayah dan ibu di rumah. Kalau ada pertanyaan, bisa bertanya melalui grup kelas. Sebelum ibu akhiri, karena ini masih pandemi, maka ingat pesan ibu, selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Cukup sekian dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa diterima dan bisa difahami oleh semua anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.